Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kekuatan doa. Apa sih itu doa? Doa yaitu menyeru dan meminta sesuatu. Memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti menyeru dengan beribadah dan berharap sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan penuh pengharapan, seperti dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang berarti, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Ayat tersebut itu menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan kepada kita bahwa orang-orang yang tidak mau beribadah kepadanya ialah orang yang menyombongkan diri. Dan dalam istilah syariat terdapat dua jenis doa. Yang pertama yaitu doa masalah atau doa permintaan, dan yang kedua yaitu doa ibadah. Doa masalah atau doa permintaan yang berisi permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari suatu keburukan atau mendapatkan kebaikan yang diinginkan. Dan yang kedua yaitu doa ibadah. Berarti semua jenis ibadah yang dilakukan pada hakikatnya adalah doa, karena setiap ibadah ditujukan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, seorang beribadah juga sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Salullaha kulla syai'in hatta syas'a", yang artinya mintalah kepada Allah bahkan meminta tali sandal sekalipun. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Al-Albani berkata, mauquf jayyid dalam silsilah ad-dhaifah nomor 1363. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyaghfir fa inna ma yas'alu rabbahu azza wa jalla", yang artinya barang siapa yang mengangankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut, karena ia sedang meminta kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 889, disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami nomor 437. Dan doa juga mempunyai waktu-waktu yang diutamakan untuk berdoa. Adapun waktu-waktu tertentu yang mendapatkan prioritas doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu waktu antara azan dan iqamah. Muhammad Rasulullah SAW bersabda, tidak akan ditolak suatu doa yang dipanjatkan antara waktu azan dan iqamah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua yaitu waktu sepertiga malam. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Dan berfirmanlah ia, siapa yang berdoa kepadaku maka aku perkenankan doanya, dan siapa juga yang meminta ampun kepadaku maka aku ampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang ketiga yaitu doa sepanjang hari Jumat. Yang keempat yaitu doa ketika khatam atau tamat membaca Al-Quran 30 juz. Yang kelima yaitu ketika sujud. Rasulullah SAW bersabda, saat paling dekat antara hamba dengan Tuhannya ialah ketika sedang bersujud. Karena itu perbanyaklah berdoa pada saat itu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Nasa'i dari Abu Hurairah. Dan yang keenam yaitu kala melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Dan yang ketujuh yaitu saat turunnya hujan atau menghadapi musuh di medan perang.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah pada waktu doa-doa itu diperkenankan Tuhan, yakni pada saat berjumpa dengan pasukan musuh, ketika kamu melaksanakan sholat, dan ketika turunnya hujan. Hadis riwayat Asy-Syafi'i. Adapun kesimpulannya yaitu dengan berdoa kita dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala hal yang kita kehendaki ke depannya dengan menyerahkan diri dan menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan memanjatkan doa kita tak lupa juga memanjatkan doa untuk kedua orang tua kita yang selalu setia mendampingi kita dengan doanya yang sangat kuat. Dan juga melalui doa setiap orang dapat memohon kepada Sang Pencipta agar mendapatkan anugerah pemeliharaan atau pemohonan. Harapan ini dapat dipanjatkan untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Dan setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh harapan, insya Allah akan diijabah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.